Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'dahu. Hadirin jemaah salat Isya dan tarawih insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang sehingga kita kembali melaksanakan segala amal ibadah di bulan Ramadan ini, mulai dari berbuka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggugurkan segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir nanti, dan insyaallah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang datang dan bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertanya, "Wahai Imam, katanya Allah itu berjanji di dalam Al-Quran yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tetapi begitu banyak permintaan dan doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang belum ada satupun yang terkabul. Apakah saya salah berdoa? Ataukah Tuhan pura-pura tidak mendengar segala permintaan dan permohonan saya?" Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada doa yang tertolak. Yang ada doa bisa jadi tertunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah hatimu hidup enggak ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada getaran enggak? Ada koneksi enggak di dalam kalbu kita ketika kita berdoa kepada Allah? Ada getaran doanya yang mampu menggetarkan hati Allah. Maka perlu dipertanyakan adalah hatimu. Jangan sampai kita berdoa tapi hati kita ini mati. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, jangan sampai hati ini mati, maka perlu diperhatikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar hati kita ini tetap hidup, koneksi kita ini terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati ini mati pertama adalah arftullah wa lam tu'tuha. Kamu kenal Allah, kamu tahu Allah. Allah itu pencipta segala macam alam ini, pengatur segala kehidupan. Allah yang menciptakan lautan, gunung, alam dan semuanya. Kamu tahu Allah itu Tuhan, tapi haknya untuk disembah tidak dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan keras dari Imam Hasan Al-Basri. Jangan sampai kita tahu Allah itu Tuhan kita, tetapi tidak pernah kita menyembah, tidak pernah kita bersujud, tidak pernah kita memohon dan meminta ampun kepada-Nya. Pernyataan ini poin pentingnya adalah sholat jamaah sekalian. Hidup ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau tidak ada amalan utama, fondasi, patokan di dalam diri kita. Kalau hilang fondasi,
hilang patokan kemana lagi arah kehidupan yang mau kita bawa jelas. Jelas-jelas Allah mengatakan bahwa Aku menciptakan jin dan manusia, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata illa liya'budun, manusia bukan cuma saja manusia yang menyembah dan beribadah kepada Allah, tetapi alam-alam yang lain pun ikut berzikir dan bertasbih kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ini manusia, posisi kita ini lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi jangan sampai ibadah kita sebagai manusia kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang terus menghidupkan, yang terus mengkoneksi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tali penghubung sedosa-dosanya kita, selemah-lemahnya kita, begitu banyak kesalahan dan kekhilafan kita. Jangan sampai kita tinggalkan Allah dan kita lupakan Allah. Inilah momentum bulan puasa. Kita kembali mengingat Allah, mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan, sholat terus kita tegakkan dan kita kerjakan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kata Imam Hasan, qara'tul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering mendengarkan Al-Quran, kita sering menyimak, bahkan mempelajari, mentadabburi Al-Quran, tapi tidak pernah kita jalankan isi perintah Al-Quran tersebut. Na'udzubillah. Al-Quran adalah petunjuk, sumber utama sebagai umat muslim yang sekali. Di bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan Al-Quran. Maka kita diberi kesempatan, kita dilatih untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan mengamalkan apa isi perintah Al-Quran tersebut. Kalau Al-Quran sudah menjadi patokan fondasi dan petunjuk hidup kita, insya Allah di dunia dan di akhirat tidak akan kita hilang arah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu sangat universal, menceritakan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahkan di dalam Quran surat Muhammad bahwa Al-Quran sudah menceritakan penyerangan dahsyat yang dilakukan oleh Amerika ke negara Iran saat ini. Al-Quran sudah memprediksi begitu luar biasa. Silakan membuka surat Muhammad dan melihat, mentadabburi isi dari surat Muhammad itu jemaah. Nabi sudah mengatakan di dalam hadis ini juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah universalnya Al-Quran. Kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan tersesat jemaah sekalian. Al-Quran itu sebagai penyejuk, obat dari segala obat, penenang dan pelindung utama jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah akaltum nikmat rabbikum walau tashkuruna. Kita menggunakan fasilitas nikmat yang diberikan Allah, tapi jarang sekali tidak ada kata syukur di dalam lisan maupun perbuatan kita, jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan nikmat keamanan dan kenyamanan, sehingga bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih ini dengan aman dan tentram, jemaah sekalian. Bagaimana kalau kita bayangkan kita sedang khusyuk melaksanakan sholat, tiba-tiba merubah, menyerang dan lain sebagainya? Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana? Nikmat aman dan kenyamanan inilah yang tidak semua didapatkan, jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat tersebut. Maka kita syukuri nikmat itu dengan
dua tindakannya itu nikmat mensyukuri dengan nikmat ucapan maupun mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan sama sekali. Dengan perbuatan seperti apa? Ketika Allah berikan nikmat harta, gunakan harta itu untuk membantu menolong orang lain. Ketika Allah berikan nikmat itu berupa jabatan dan kedudukan, gunakan nikmat itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, memudahkan segala urusan orang lain dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan al-mahrum Syekh Ali Jabir itu, beliau itu kalau bangun pagi tidak ada kata lain selain mengucapkan tasbihnya beliau, zikirnya beliau itu mengucapkan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah ini sebanyak-banyaknya. Bahkan beliau al-mahrum Syekh Ali Jabir itu pernah suatu ketika mobilnya itu dicuri, kemalingan sama sekali. Dan ketika pelakunya ketemu pelaku, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah. Beliau memaafkan begitu besar hatinya jamaah sekalian. Beliau mau memaafkan orang yang sudah melukai hatinya jamaah sekalian. Sedangkan yang terakhir adalah qultu annal maut haqqun wa lam tashta'iduhu. Tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian jamaah sekalian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah tempat untuk menanam, tempat untuk menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dunia ini bukan segala-galanya, dan kalau kita hidup di dunia ini kita akan berpindah ke alam selanjutnya. Maka dari itu Allah masih memberikan kita nikmat umur, kesehatan, kesempatan. Tanamkanlah amalan kebaikan itu sebanyak-banyaknya sama sekali. Diibaratkan kita ini sedang merantau, sedang melakukan sebuah perjalanan panjang. Kalau semakin jauh perjalanan itu, maka harus dipersiapkan bekalnya begitu banyak. Dan kalau tidak ada bekal, tapi nekat untuk melakukan perjalanan, maka yakin dan percayalah akan terjerumus dan jatuh di tengah jalan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita melihat kehidupan mana relasi diri. Dunia ini tidak sedang baik-baik saja jemaah sekalian. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita sebagai manusia hanya memprediksi dan menduga-duga, tetapi kepastian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dunia ini kita tidak tahu jemaah sekalian. Tugas kita dan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan adalah perbaiki diri, muhasabah diri. Mumpung kita diberikan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, kuatkan dan kokohkan iman beribadah kepada Allah secara totalitas jemaah sekalian. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja sebagai siraman qalbu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.